Halo, selamat malam Revoniers. Semuanya apa kabar malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya, teman-teman. Dan semoga malam ini dalam keadaan yang sehat. Sudah makan malam, sudah prima. Jadi udah siap nih untuk ikut di dalam sesi malam hari ini. Nah, boleh dong kasih tahu nih semangatnya malam hari ini seperti apa dong, teman-teman. Boleh kasih reaction api-api ya di dalam kolom chatnya. Jadi teman-teman pastikan buka live chat sehingga nanti tidak tertinggal oleh informasi-informasi penting gitu ya. Boleh kasih reaction api-apinya dong di dalam kolom chat biar tahu nih semangatnya seperti apa. Oke, udah mulai rame. Kalau gitu aku langsung lanjut ya, teman-teman ke dalam slide yang berikutnya. Tapi sebelumnya izinkan aku untuk berkenalan dulu. Kenalkan, namaku Ocha dari Revoyu yang akan menemani perjalanan belajarnya teman-teman semua selama beberapa waktu ke depan. Jadi bear with me dan semoga sesi belajarnya bisa dilakukan dengan lancar ya, teman-teman. Nah, di malam hari ini aku ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang semuanya di dalam sesi Coding Camp Software Engineering, Open House, dan juga Introduction to Software Engineering. Di sini ada yang mungkin udah pernah belajar Software Engineer sebelumnya, boleh kasih tahu juga nih di kolom chat ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita akan ada sesi apa aja sih di malam hari ini? Jadi malam hari ini kita akan ada sesi Introduction to Revoyu, kemudian akan ada sesi Open House, Kemudian kita akan masuk ke dalam sesi How to Start Your Career as a Software Engineer. Kemudian ada Q&A session dan juga assignment info. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, nanti aku akan share sebuah link Slido yang bisa menjadi tempat teman-teman semua untuk menaruh pertanyaan ya. Jadi nanti pertanyaannya tidak tenggelam di dalam kolom chat gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mulai sesinya lagi nih, aku mau ngasih tahu bahwa teman-teman wajib untuk mengikuti sesinya sampai dengan akhir ya. Karena nanti di akhir sesi aku akan membagikan attendance form yang tentunya wajib nih untuk diisi oleh teman-teman semua. Dan nanti attendance form ini hanya akan di-share lewat YouTube aja ya ketika sesinya berakhir. Jadi pastikan teman-teman mengikuti sesinya dari awal sampai dengan akhir karena ada banyak banget hal-hal yang pastinya insightful ya untuk kita semuanya. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali nih ikutan kelas di Revoyu. Aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang pertama kalinya kenalan sama Revoyu di dalam sesi coding camp kali ini. Jadi, aku mau memperkenalkan sebenarnya Revoyu itu apa gitu ya, secara singkat, karena nanti sebentar lagi akan diperkenalkan lebih detail lagi oleh salah satu speaker kita di malam hari ini. Jadi, Revoyu adalah sebuah platform upskilling yang terbesar di Indonesia nih teman-teman. Jadi di sini banyak banget orang-orang yang punya passion yang sama, yang juga mencari goal yang sama gitu ya, yaitu better career opportunities dan tentunya juga ingin lebih sukses di dalam job market saat ini. Dan untuk alumni atau mungkin orang-orang yang pernah belajar di Revoyu sendiri, baik itu yang secara free class maupun di full stack gitu ya, ini ada jutaan orang teman-teman. Jadi hopefully Revoyu sudah membantu jutaan orang di luar sana yang pengen upskilling, dan hopefully nanti teman-teman juga merupakan orang-orang yang akan terbantu juga nih oleh Revoyu gitu ya untuk belajar di sini. Terus ada ratusan industry mentors yang siap untuk membagikan ilmunya juga nih ke teman-teman semua. Salah duanya adalah speaker kita di malam hari ini. Kemudian ada ribuan company juga nih yang sudah meng-hire alumni dari Revoyu. Hopefully nanti teman-teman di sini merupakan salah satunya ya yang di-hire oleh company yang keren juga di luar sana. Nah, terus aku mau introduce lagi nih kira-kira sesi coding camp kita akan seperti apa gitu ya teman-teman. Dan kira-kira kalau misalnya pengen belajar yang lebih komplit, lebih komprehensif, lebih lama, kita tuh bisa belajar di mana sih sebenarnya? Jadi sekarang kita ada di dalam sesi coding camp, yaitu sesi gratis yang kita jalankan selama 1 minggu ya teman-teman. Dan untuk class size-nya tentunya ini sangat besar. Dan untuk learning methods-nya ada lectures, ada Q&A session, study resource-nya limited, ada learning mentor yang hanya 1 orang team lead saja untuk semua students. Lalu pas graduation-nya akan masuk ke dalam mini course community gitu ya. Kemudian untuk di pembelajaran yang lebih komprehensif dan tentunya ini berbayar ya teman-teman, ada di Full Stack Software Engineering Program
program di mana pembelajarannya ini lebih panjang, kemudian kelas size-nya juga tentunya lebih kecil, jadinya teman-teman belajarnya bisa lebih intensif dan juga lebih interaktif. Kemudian untuk study resource-nya juga unlimited yang sudah disediakan oleh RevoU. Kemudian ada banyak banget support system yang disediakan mulai dari team lead, class manager, career mentors, kemudian ada instructors, lalu ada exclusive community baik itu yang bisa bertemu secara online maupun secara offline, dan tentunya ini ada tuition fee-nya juga gitu ya, ada biaya investasinya juga. Nah, ini nanti akan aku kenalkan di akhir sesi ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu nih schedule kita sebenarnya 1 minggu ke depan akan seperti apa gitu ya. Jadi di hari ini kita akan adakan sesi open house dan juga lecture yang pertama. Kemudian nanti di besok hari kita akan bertemu dengan lecture yang kedua. Di hari Rabu kita akan bertemu dengan lecture yang ketiga. Lalu berikutnya kita akan bertemu di demo session, jadi kita akan praktik di sana. Dan terakhir kita akan bertemu dengan sesi career and alumni sharing session. Nah, di sana kita akan coba cari tahu nih, kira-kira gimana sih kita bisa belajar software engineer gitu, sampai akhirnya bisa berkarir di ranah software engineer. Nah, terus sebenarnya teman-teman nanti untuk pembelajarannya kita akan pelan-pelan ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, yang belum pernah tahu software engineer sebelumnya, jangan khawatir. Di sini kita akan belajar pelan-pelan sehingga teman-teman bisa lebih paham lagi nih dan juga mendapatkan insight tambahan. Jadi di awal hari kita mungkin akan berkenalan dulu, baru di besok kita akan banyak praktek nih teman-teman. Jadi jangan sampai lewatkan seluruh sesinya supaya teman-teman bisa dapetin e-certificate, coding project, bisa interaksi, dan juga ada melewati sesi karir gitu ya. Nah, terus sekali lagi aku ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk yang masih belum mempersiapkan diri untuk tools-tools yang akan digunakan selama coding camp, teman-teman pastikan sudah menyiapkan ya dari sekarang. Jadi kalau ada yang belum, yuk sekarang disiapkan dulu. Teman-teman bisa buka Kiro dan juga bisa buka GitHub nih, teman-teman. Jadi nanti di sana teman-teman wajib untuk mempersiapkan tools-toolsnya sehingga nanti bisa siap untuk mengikuti kelasnya maupun untuk mengerjakan tugas sertifikasinya. Nah, kalau sudah selesai semua, jangan lupa untuk disubmit nih reportnya ke dalam certification preparation form. Karena ini sifatnya wajib ya, supaya bisa di-track oleh RevoU bahwa teman-teman sudah menginstal atau sudah melakukan keduanya. Nah, kenapa harus melakukan ini dan kenapa wajib? Karena teman-teman akan menggunakan dua tools ini nih yang menjadi tools utama dalam mengerjakan tugas-tugas kita nanti. Lalu teman-teman juga tentunya bisa memenuhi salah satu requirement certification. Teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan free AWS credits. Nah, ini lumayan banget ya untuk coding-coding nanti. Lalu tentunya nanti teman-teman juga bisa report learning progress-nya teman-teman kepada RevoU. Jadi RevoU juga terupdate gitu ya dengan progress-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, nah nanti mungkin kita akan, ya nanti teman-teman mungkin nggak dapat sertifikatnya nih sayangnya, karena kita tidak ke-track nih progress-nya. Nah, finally kita masuk ke dalam sesi yang pertama, kita akan berkenalan dengan RevoU. Sebenarnya RevoU itu apa gitu ya. Nah, sesi ini akan dibawakan oleh Kak Ega Adi Surya yang merupakan Senior Vice President of Operation di RevoU yang sudah berkarir selama 8 tahun lebih di dunia digital di Indonesia. Pernah menjadi Manager GrabFood Strategy and Planning di Grab, kemudian pernah juga menjadi Management Associate Campaign PMO and Analytics di Lazada. So, without any further ado, langsung aja kita bertemu dengan Kak Ega ya, teman-teman. Oke, thank you semuanya. Halo, salam kenal semuanya. Ya, mungkin aku nggak akan ngomong terlalu panjang hari ini, tapi hari ini aku mau memperkenalkan siapa itu RevoU. Karena kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini mau mencoba untuk membawa dan memperkenalkan RevoU itu siapa kepada teman-teman semua. Mungkin sebelum memperkenalkan RevoU, allow me to introduce myself juga. Perkenalkan semuanya, nama aku Ega, currently an SVP di RevoU. Dan sebelumnya aku sudah berkarir di Grab sebagai strategy and planning dan juga di Lazada gitu ya. Jadi throughout my career aku tuh bekerjanya memang di bidang industri digital gitu kan yang berhubungan dengan teknologi. Dan ada satu hal yang aku pelajari di sana gitu kan ya, bahwa ternyata it's not a common thing for people to know what I know. Itu bukan hal yang wajar atau yang umum gitu kan ya, untuk orang tahu apa yang aku tahu untuk bisa akhirnya berkarir di era yang semakin lama semakin digital gitu kan, dan sekarang bahkan sudah masuk ke era AI gitu kan ya. Nah, maka hari ini aku juga akan share sedikit kenapa kok akhirnya ada RevoU gitu kan ya.
dan kenapa kok ini penting, dan RevoU itu seperti apa. Nah, mungkin pertama-tama let me introduce RevoU ke teman-teman dan kenapa kok ada RevoU gitu kan ya. Kayak yang tadi aku sempat mention juga, kenapa kok akhirnya aku bergabung juga dengan RevoU 5-6 tahun yang lalu. Salah satunya adalah karena aku melihat bahwa oh ternyata ada skill gaps ya di market, bahwa ternyata banyak orang tidak punya skill yang diperlukan untuk mereka bisa masuk ke dalam digital economy yang memang sekarang semuanya start moving there gitu kan ya. Mungkin kalau zaman dulu waktu awal-awal aku berkarir gitu kan ya, ketika orang ngomong digital economy mungkin yang ada di kepala mereka mentok-mentok e-commerce gitu kan ya. Tapi sekarang semua hal ada digitalnya, dan that's why belajar digital itu penting. Dan RevoU adalah one of the largest if not the largest professional skilling community yang ada di Indonesia, yang memang kita trusted by thousands of student untuk upskill mereka, untuk memperlengkapi mereka supaya mereka akhirnya bisa berkecimpung di dunia yang semakin maju gitu kan, di dunia digital ekonomi ini. Dan kita punya tujuan satu gitu ya teman-teman, memastikan bagaimana teman-teman bisa akhirnya memasuki ekonomi digital dan menjadi orang-orang yang memang bisa membawa impact kepada Indonesia dan bahkan lebih luas lagi. Dan RevoU yang berbeda apa? It's not just that we are the biggest gitu kan, di mana kita sudah punya 2,7 juta learners yang tergabung dalam ekosistem kita. Kita juga salah satu dengan rating tertinggi, baik itu dari Course Report maupun dari Google Review. Dan juga instructor kita adalah orang-orang yang memang masih berkecimpung di dunia digital gitu ya. Karena yang kita ketahui juga ekonomi di tengah dunia semakin digital ini, perkembangan teknologi itu cepat banget. Maka dari itu, pembelajar-pembelajar kita atau instructor-instructor kita pun adalah orang-orang yang memang sampai sekarang masih berkarir di dunia digital atau di bidang-bidang mereka tekuni. Lalu program seperti apa sih yang RevoU berikan atau yang RevoU sediakan? Nah, mungkin next slide. RevoU berfokus kurang lebih untuk memajukan karir teman-teman. Saat ini ada 3 program besar kurang lebih ada di RevoU, dan akan ada more to comes gitu kan ya, yang teman-teman nanti juga akan bisa ikuti. Tapi yang pertama kita ada Digital Marketing with AI, di mana teman-teman akan belajar bukan saja mengenai marketing dan konsepnya, ataupun hanya mengenai digital marketing, tapi teman-teman juga akan belajar implementasi AI di dalam dunia marketing itu sendiri. Selain itu, kita juga ada Data Analytics with AI, di mana teman-teman akan belajar gak cuma masalah cara mengolah data, tapi teman-teman akan belajar business problem, how to solve it, sampai bikin storytelling, dan how to leverage AI within that. Dan yang terakhir, kita juga ada software engineering, yang ini benar-benar woven with AI in it, di mana teman-teman nggak cuma belajar caranya coding lalu di-assist by AI, tapi AI akan ada di setiap partnya, gitu kan ya. Dan ini bahkan kita bekerja sama bareng dengan AWS untuk juga co-developing the program, untuk akhirnya teman-teman bisa belajar with the latest technology yang ada di software engineering. Selain itu nanti akan ada banyak program-program yang lain gitu kan ya. Nah, on top of that teman-teman, RevoU juga ada kerjasama dengan BNSP, di mana teman-teman yang tertarik nanti bisa request untuk akhirnya dapat sertifikasi BNSP sehingga diakui sertifikasinya gitu ya oleh Badan Sertifikasi Nasional. Nah, beyond that, selain RevoU punya course sendiri, RevoU juga punya course yang bekerja sama dengan top university yang memang akhirnya juga menunjukkan gitu ya, karena nggak mungkin lah kampus-kampus ini bekerja dengan sembarangan. Nah, RevoU pun bekerja juga sama dengan mereka untuk membawa AI ke masyarakat lebih luas gitu ya. Kita punya 2 program. Yang pertama saat ini dengan BINUS, di mana kita punya Applied AI, Analytics and Automation, yang memang tujuannya adalah membawa AI kepada profesional untuk bisa mengautomasi pekerjaan mereka dan akhirnya membuat pekerjaan mereka jadi lebih baik, lebih cepat gitu kan ya, dan lebih bermanfaat. Selain itu, kita juga membawa program yang memang ini lebih fokus untuk teman-teman yang sudah di level manager atau lead, di mana dengan ITB kita punya Data Driven Decision Making with AI, di mana teman-teman akan belajar bagaimana memakai AI untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, menganalisa data, dan mengambil sebuah keputusan. Dan ini adalah skill yang semakin lama akan semakin penting, teman-teman. Dan nanti ke depannya akan ada program-program lain yang kita berkolaborasi juga dengan universitas ke depannya. Nah, selain itu teman-teman, mungkin terakhir aku akan coba jelasin sedikit mengenai seperti apa sih sebenarnya jadi orang yang AI native gitu kan ya, atau tech talent yang memang embedded dengan AI, dan bagaimana RevoU embedding that ke pembelajaran teman-teman. Yang pertama teman-teman, tadi yang seperti aku udah sampaikan sebelumnya, semua program kita itu taught dan led by expert within the industry. Artinya tidak ada instructor kita yang saat ini tidak berkarir gitu ya di bidang yang mereka ajarkan.
Dan itu penting supaya mereka juga keep up to date, apa sih sebenarnya yang latest, especially in the age of AI, dalam dunia AI seperti saat ini, perkembangan itu sangat cepat sekali, gitu kan ya. Yang kedua adalah akan ada mentorship buat teman-teman gitu ya, di mana teman-teman akan punya mentorship nggak cuma dari instructure-nya, tapi juga nanti teman-teman akan punya mentorship dari kakak-kakak mentor gitu ya, alumni-alumni RevoU yang sudah pernah belajar juga, yang sudah sekarang menekuni karirnya atau yang sudah lebih dahulu menapai ke jalan itu gitu kan ya. Dan juga teman-teman akan punya AI mentor di situ, di mana teman-teman bisa diskusi juga dengan AI mentor teman-teman. Yang ketiga, teman-teman akan punya career support untuk teman-teman yang memang memilih career transforming path, di mana teman-teman punya kesempatan nggak cuma diskusi soal teknikalnya aja, tapi bagaimana ya aku bisa transisi masuk ke dunia karir yang baru gitu kan, yang aku mau masuki. Dan terakhir, RevoU punya the biggest community of like-minded individuals. Perbedaan RevoU dengan yang lain salah satunya adalah di RevoU selalu ada tes masuknya. Kenapa? Karena kita believe bahwa teman-teman perlu punya level semangat yang sama. Teman-teman perlu punya level komitmen yang sama. Dan tes-tes ini yang memastikan teman-teman akhirnya berkumpul juga dengan orang-orang yang like-minded, yang sama-sama punya semangat yang sama-sama pengen belajar. Sehingga teman-teman nggak cuma dapat ilmunya, tapi teman-teman dapat community-nya untuk akhirnya bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, terus seperti apa sih programnya yang ada di RevoU gitu ya? Kurang lebih kita punya 2 program, teman-teman. Teman-teman bisa ambil jalur yang pertama untuk upskilling, di mana teman-teman akan belajar lebih banyak mengenai ilmunya, bagaimana mengaplikasikannya melalui project, melalui pembelajaran di kelas, dan lain sebagainya. Kita sebutnya sebagai skill boosting program. Di sini teman-teman akan belajar semua basic foundation dan implementation-nya. Tapi bagi teman-teman yang memang goal-nya adalah career transformation, maka teman-teman bisa ngambil career transforming path, yang memang durasi programnya lebih panjang, tapi nanti di dalamnya teman-teman nggak cuma akan belajar aja, teman-teman akan punya project tambahan, jadi projectnya akan lebih banyak, di mana teman-teman akhirnya bisa membangun portfolio teman-teman sendiri. Dan ditambah dari itu, teman-teman akan dapat tadi career coaching yang sempat aku mention, karena bisa mengerti sesuatu itu satu hal, tapi bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa aku mengerti ini, itu hal yang lain. Dan itu semua perlu latihan, itu semua perlu dibentuk, itu semua perlu bisa dibiasakan. Nah, RevoU Next ini dibuat untuk fase itu, di mana teman-teman akan refining your skills, tapi ditambah lagi teman-teman akan mempersiapkan diri bagaimana ya aku bisa akhirnya memasuki karir yang baru. Dan itu semua akan dibungkus jadi satu program untuk career transformation path. Nah, mungkin sekian dari aku teman-teman untuk introduction siapa RevoU dan apa yang kita tawarkan. Next-nya adalah ada di tangan teman-teman untuk teman-teman boleh belajar gitu kan ya. Harapanku adalah teman-teman bisa semangat memakai waktu yang ada untuk teman-teman belajar, untuk teman-teman upskilling, untuk teman-teman understand, oh apa lagi ya yang aku bisa lakukan supaya teman-teman akhirnya bisa stay relevan dan akhirnya teman-teman juga bisa menjadi seorang yang lebih berdampak lagi di dunia teman-teman. Itu aja, sekian dari aku, kembali ke moderator. Oke, kira-kira gimana nih teman-teman? Materi dari Kak Ega seru ya. Jadi kita jadi paham kira-kira apa sih step by step pembelajaran yang perlu untuk kita lakukan supaya kita bisa mastering something gitu kan ke depannya. Oke, kalau gitu setelah tadi kita berkenalan gitu ya dengan sebuah foundation yang perlu untuk kita bangun dulu supaya lebih kokoh lagi gitu kan. Kalau tadi menurut pemaparan dari Kak Ega gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk bertemu dengan lecture yang berikutnya nih, teman-teman. Nah, lecture session kali ini kita akan membahas tentang Introduction of Web Engineering. Jadi kita akan belajar foundation-nya dulu, kita bangun pondasinya dulu, baru nanti kita membangun gedungnya gitu ya. Kalau seperti yang tadi di-share sama Kak Ega. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Fitra Rahma Mulyani yang merupakan seorang technical lead di Rolling Glory. Nah, Kak Fitra juga merupakan seorang co-founder dari Verovi Books dan sudah berpengalaman selama bertahun-tahun nih di tech industry. Kak Fitra juga pernah mengajar di RevoU X Kampus Merdeka untuk software engineering. So, without any further ado, langsung aja aku undang Kak Fitra untuk sharing di malam hari ini. Halo, malam Kak Fitra. Halo, malam Kak Ocha, malam teman-teman semua. Hai. Hai, apa kabar nih Kak Fitra malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Ocha dan teman-teman? Apakah sehat semua? Kabar baik juga Kak Fitra. Kalau gitu tadi aku lihat sih teman-teman udah nggak sabar nih Kak buat menyimak sesinya. Udah ada yang nanya juga kira-kira hari ini akan praktek atau enggak. Kalau gitu langsung aja ya Kak Fitra sharing nih di malam hari ini. Silakan Kak.
Oke, kalau gitu aku akan share ya teman-teman untuk, malam hari ini. Oke, sip. Halo teman-teman semua, malam-malam. Jadi welcome untuk teman-teman yang hari ini pertama kali, mungkin join ya dan, menonton untuk kelas Software Engineering Coding Camp. Jadi untuk di hari ini kita akan introduction terkait dengan web engineering. Jadi kita perkenalan dulu dan tentu saja seperti yang teman-teman tunggu-tunggu nih, nanti kita juga akan ada perkenalan ke AI agent yang kita pakai hari ini yaitu Kiro. Nah, untuk di sesi kali ini, disarankan teman-teman itu mencatat ya, mencatatnya boleh teman-teman bawa buku misalkan, atau mencatatnya di HP, di tab, di laptop, dimanapun itu nggak masalah, yang penting teman-teman itu mencatat. Lalu, usahakan kita hindari distraksi, untuk sosial medianya kita stop dulu, kita lihat dulu untuk materinya, karena mungkin bagi beberapa dari teman-teman merasa, "Kak, kok cepet banget, Kak, kok bisa diulang nggak ya?" Dan segala macamnya. Jadi kalau bisa teman-teman fokus dulu nih ke, sesi coding camp kita hari ini. Lalu jangan lupa teman-teman siapin minum di dekat teman-teman, biar teman-teman rileks dan tenang untuk penonton coding camp sesi hari ini. Dan nanti tenang aja akan ada simulasi praktikal nih di akhir. Nah, ketika itu usahakan teman-teman juga mencoba mungkin, sambil diintip-intip apa yang aku lakukan, atau ya sambil didengarkan, sambil dicobain. Oke, again tadi udah diperkenalkan ya sama Kak Ocha, tapi aku akan memperkenalkan diri lagi. Halo, namaku Fitra. Jadi saat ini sebagai technical lead di Rolling Glory, teman-teman yang mau add LinkedIn-ku boleh ya, silahkan ke LinkedIn di bawah ini. Untuk LinkedIn-nya nanti silahkan connect, terus berkabar aja, "Halo Kak, aku siapa dari Coding Camp RevoU." Nah, kalau teman-teman juga mau discuss nih atau ngobrol-ngobrol berhubungan dengan web engineering atau software engineering, feel free aja, silahkan di-connect aja dan, chat-chat-an aja di sana. Oke. Siap. Jadi untuk malam hari ini kita akan membahas 5 hal nih teman-teman. Yang pertama kita kenalan dulu sama software engineering. Lalu yang kedua akan ada yang namanya siklus kehidupan ketika teman-teman mengerjakan atau membuat perangkat lunak. Lalu teman-teman juga akan belajar terkait apa itu version control, apa itu repository. Nah, kemudian ini yang akan menjadi kesukaan teman-teman sekalian, yaitu kita akan berkenalan dengan Kiro. Apa aja sih fungsi dan fitur yang ada, dan kita akan berkenalan dengan developer tools termasuk GitHub Desktop yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Mungkin teman-teman yang udah ready nih untuk berkenalan sama software engineering, boleh diketik di kolom chatnya api-api atau apapun untuk memperlihatkan exciting-nya teman-teman nih untuk menyerap ilmu di malam hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi dari software engineering itu apa sih? Kalau berdasarkan definisinya, teman-teman bisa lihat di GitHub. Software engineering itu adalah pekerjaan yang merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara aplikasi dan sistem perangkat lunak. Jadi kerjaannya itu sebenarnya nggak cuma ngoding doang nih teman-teman, tapi kita juga harus merancang, kita juga harus mencoba atau mengetes lah buatan kita tuh udah oke atau belum. Lalu kalau misalkan ada bug, ada error, ada yang tidak cocok, ya harus tetap kita pelihara. Kita akan up to date terus agar sistem kita tidak gampang diserang gitu. Nah, ini nih yang paling sering terjadi, mungkin teman-teman sempat dengar rumor-rumor atau sempat lihat di konten-konten ya, katanya coding itu tuh cuman nulis kode aja, nggak ada kreativitasnya. Nah, itu tuh salah ya teman-teman, untuk coding itu bahkan butuh kreativitas. Gimana caranya teman-teman
menyelesaikan masalah via tulisan kodenya teman-teman. Lalu ada juga yang bilang nih, komunikasi itu nggak sepenting itu untuk programmer. Nah, itu juga salah nih teman-teman. Karena biasanya programmer itu sekarang sudah jarang banget untuk kerja itu sendirian. At least teman-teman akan berkomunikasi dengan divisi lain, atau bahkan teman-teman ngobrol sama AI pun itu juga salah satu bentuk komunikasi nih. Gimana caranya teman-teman menyampaikan yang teman-teman inginkan sesuai dengan hasil dari AI-nya gitu. Lalu juga ada yang bilang nih, kalau testing itu tuh nggak penting daripada ngoding. Nah, ini juga salah paham ya teman-teman. Testing itu sangat penting. Setiap teman-teman membuat sesuatu, dites dulu, kita cobain dulu. Lalu ada juga yang bilang, yang ngodingnya cepat itu programmer terbaik. Nah, itu belum tentu. Kadang cepat itu akan mengurangi kualitas yang akan kita buat. Jadi kita harus cek dulu, kita harus memastikan apakah sesuai kualitasnya dan sesuai dengan tujuan apa yang teman-teman ingin buat. Nah, lalu juga ada nih yang kayak sekarang kan kita coding camp nih. Pada mikir mungkin, aduh udah banyak banget nih coding bootcamp atau coding camp-nya. Udah banyak nih developer sama software engineer-nya, tapi job market-nya tuh pasti udah tinggal dikit gitu. Nah, sebenarnya tidak ya teman-teman, masih banyak banget peluang untuk teman-teman ambil di software engineer. Karena seperti yang tadi udah dijelasin juga, software engineer itu nggak cuma satu role aja, tapi sebenarnya ada banyak banget role lain yang mencakup dari software engineer. Nah, jadi kenapa sih software engineer itu penting? Yang pastinya teman-teman harus memastikan kualitas dan pemeliharaan kode. Jadi kodenya itu jangan sampai kayak yang sering muncul juga ya di konten-konten kayak teman-teman ngoding nih hari ini, besok ngecek codingannya. Ini siapa yang nulis ya? Kok jelek banget? Nah, misalkan. Nah, di saat itulah teman-teman memelihara, teman-teman benerin gitu. Bukan malah maki-maki terus, oh ternyata aku sendiri nih yang membuat kesalahan gitu. Nah, terus dengan adanya software engineering sebenarnya biaya dan waktu pengembangan itu juga bisa berkurang. Karena ada beberapa konsep-konsep, ada beberapa hal seperti perancangan, seperti pengujian yang ada di software engineering yang mungkin tidak hanya ketika implementasi atau ketika pengembangan. Lalu juga dengan adanya software engineering, itu akan membantu tim untuk berkolaborasi secara efisien. Misalkan aku bagian tampilan depan aja, terus ada Kak Ocha misalkan bagian datanya, atau ada orang lain di bagian apanya. Kita semua berkolaborasi untuk mencapai suatu perangkat lunak yang ingin kita bangun. Nah, terus juga kita akan membuat sistem perangkat lunak yang dapat diskalakan. Jadi misalkan mungkin sekarang yang pakai hanya 10 orang. Nanti ketika 1000 orang down nggak servernya. Nah, pastikan perangkat lunak yang kita bikin itu dapat diskalakan dan aman. Jadi jangan sampai, oh ini tuh jangan-jangan perangkat lunak kita tuh ada sesuatu nih di belakangnya, ada yang membuat rusak sistem yang dipakai sama user. Nah, itu tidak baik ya, berarti tidak aman. Dan yang sangat penting adalah apa yang kita buat itu memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi kita harus tahu dulu siapa nih yang akan pakai perangkat lunak kita. Dan tujuan bisnisnya apa? Kenapa sih perangkat lunak ini butuh dikembangkan? Tujuan dari sisi bisnisnya apa? Dan harus tepat sasaran. Nah, konsep utama dalam software engineering, pertama itu ada yang namanya abstraksi. Jadi teman-teman itu nggak usah bikinnya tuh ribet-ribet. Belum tentu loh codingan yang ribet, yang ruwet banget itu tuh yang benar. Kadang yang simple itu juga lebih baik dan kita hanya menampilkan detail yang diperlukan aja.
Lalu yang paling penting, mau itu teman-teman jadi back end, mau teman-teman jadi front end, mau teman-teman jadi full stack, yang namanya software engineering, yang penting itu adalah teman-teman memecah sistem yang teman-teman bikin jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk kita kelola. Gampangnya itu ya, misalkan teman-teman mau bikin apa ya gampangnya, mau bikin Lego gitu. Nah, Legonya itu untuk menjadi keseluruhan bentuknya, itu teman-teman pecah-pecah dulu Legonya. Jadi ada Lego kecil-kecil yang kita bangun, kita susun, kita gabungkan, akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Nah, lalu dia juga harus bisa scalable. Dia punya kemampuan untuk kalau dia tumbuh dan berkembang, dia masih mampu nih, bukan malah down gitu. Lalu ada juga maintainability, itu kemudahan untuk memperbarui dan memperbaiki perangkat lunak. Jadi kalau misalkan perangkat lunaknya sudah jadul atau ada yang perlu kita perbaiki, kayak masih ada bug nih, nah disitulah maintainability dibutuhkan. Dan yang pastinya itu secara tim itu harus kerjasama, pakai alat dan proses yang sama. Nah, sebenarnya tugas-tugas untuk software engineer itu ngapain aja sih? Nah, berdasarkan Coursera dan berdasarkan dari review panduan karir ya, yang akan kita lakukan pada umumnya sebagai software engineer, itu yang pertama kita harus mendesain dan merawat sistem software yang akan kita buat atau yang sudah ada. Lalu kita juga akan melakukan testing, kita akan melakukan pencobaan atau pengujian dan kita mengevaluasi program perangkat lunak yang baru. Dan kita juga harus mengoptimasi speed, performance, scalability. Pastikan perangkat lunak teman-teman enak dan smooth untuk diakses. Kalau buka websitenya aja lama atau buka softwarenya aja lama, pasti kan males ya. Nah, itulah kita butuh si optimasi ini. Lalu teman-teman juga menulis dan menguji kode pemrogramannya, jadi pastikan kodenya berjalan dengan lancar dan sesuai. Kemudian memberikan konsultasi juga, entah itu ke klien, entah itu ke sesama engineer, ke spesialis computer security, ataupun stakeholder lainnya. Nah, konsultasi ini akan tergantung teman-teman di perusahaan seperti apa ya. Kalau misalkan project base mungkin ke klien. Tapi kalaupun bukan project base ya berarti konsultasi ke sesama engineer-nya juga. Nah, untuk menjadi software engineer itu sebenarnya tidak hanya technical skill nih teman-teman, tapi juga ada soft skill yang harus teman-teman punya ketika nantinya teman-teman menjadi software engineer. Kalau dari sisi technical skill-nya, apa sih yang aku harus pelajari sebelum ngoding misalkan? Teman-teman harus paham dulu terkait tipe data, struktur data, algoritma, itu diperdalam. Bahkan ketika sudah senior pun atau merasa sudah jago pun, ini juga akan terus-terusan kita perbaiki, akan terus-terusan kita improve, agar semuanya semakin lebih smooth, semakin lebih cepat, semakin lebih scalable. Dan yang pasti teman-teman akan menguasai bahasa pemrograman. Nah, untuk 2 hari pertama ini nanti kita akan lebih fokusnya ke HTML dan CSS Tailwind. Lalu teman-teman juga paham penggunaan dasar dari operating system. Lalu terkait basis data, konsep basis datanya, kemudian masuk ke ranah yang lebih kompleks seperti networking, encryption, authentication, authorization. Lalu yang pasti kita kan akan melakukan pengujian. Selain pengujian yang manual, teman-teman itu juga harus melakukan unit testing, integration testing, functional testing, end-to-end testing, dan memahami siklus kehidupan dari pengembangan perangkat lunak. Nah, sedangkan kalau dari sisi soft skill-nya, yang pasti teman-teman harus komunikasinya yang baik. Sesuai apa yang ingin teman-teman sampaikan, itu dapat dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Lalu teman-teman juga mampu bekerja sama dengan yang lain.
Ini yang paling penting banget, teman-teman harus attention to detail. Seperti yang sangat sering diomongin, misalkan salah titik koma aja error, atau spasinya kurang bermasalah, atau sekecil apapun bahkan cuma 1 karakter aja itu akan mempengaruhi hasil dari pemrograman teman-teman. Jadi pastikan untuk kita cukup jeli ya ngeliatin mana nih yang jadi sumber masalah. Dan yang pasti kalau ada masalahnya kita juga harus memiliki proses logis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau teman-teman nanti bertanya, "Kak, ujung-ujungnya nanti jadi apa sih kalau misalkan aku, mendalami software engineering?" Nah, sebenarnya tuh nanti dia akan punya cabang nih, teman-teman. Kalau normalnya teman-teman akan masuk dulu jadi junior engineer, nanti ada mid levelnya dan ada senior levelnya. Nah, nanti teman-teman akan punya track atau pilihan, teman-teman mau menuju technical atau manajerial. Kalau contohnya seperti aku itu jatuhnya ke, managerial track sejauh ini. Nah, kalau technical track nanti teman-teman bisa jadi staff engineer, senior staff engineer, hingga menjadi principal engineer. Jadi teman-teman benar-benar terspesialisasi dari sisi teknikalnya. Jadi tidak terlalu banyak menghandle terkait people atau manajerialnya. Sedangkan kalau teman-teman ke managerial track, teman-teman mungkin akan menjadi engineering manager, director dari engineeringnya, VP, dan ke arah CTO. Nah, kemudian di perangkat lunak atau di software itu ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman baru pertama kali dengar atau yang mungkin udah denger nih tapi nggak tahu bedanya apa. Nah, pertama itu ada sebutan namanya full stack. Full stack ini artinya semua hal yang berhubungan dengan software engineer itu harus dipahami oleh full stack engineer. Lalu ada yang namanya front end. Front end itu berarti tampilan depan, kurang lebih apa yang akan kita pelajari selama di coding camp ini. Jadi seperti misalkan aku mau tulisannya ukurannya 32 pixel, warnanya ungu, jaraknya line height-nya 1,2 misal. Nah, itu tugasnya front end. Kemudian ada yang namanya back end, itu urusan terkait data. Jadi bagaimana data yang kita simpan, user ada input form, disimpannya ke back end. Lalu nanti ada proses-proses logik lainnya menghubungkan ke third party atau ke tempat lain seperti payment gateway, itu juga biasanya di back end. Nah, dan ada infra satu lagi, infra dan DevOps. Nah, infra dan DevOps ini biasanya yang mengurusi masalah infrastruktur dari server, kemudian deployment, CI/CD, dan seterusnya. Dan pastinya sebelum front end mulai, itu harus ada UI UX design dulu agar front end-nya bisa jalan. Mau bentuknya seperti apa yang akan kita buat. Nah, aku jelasin dulu ya dari sisi front end development. Jadi front end development ini itu pengembangan atau pembuatan UI atau user interface menggunakan beberapa bahasa markup lainnya. Jadi kalau untuk front end development ini yang akan kita pakai itu umumnya paling dasarnya itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript atau JS. HTML itu teman-teman bisa bayangkan seperti tulangnya teman-teman, kerangka tubuhnya. Jadi dia membantu menyusun struktur websitenya. Lalu ada yang namanya CSS. CSS ini berarti kulitnya, teman-teman pakai bajunya, misalkan pakai kacamatanya, lebih ke tampilan luarnya yang memberikan warna dan kehidupannya. Lalu ada yang namanya JavaScript, ini teman-teman bisa bandingkan seperti otaknya atau ototnya yang dia bisa bergerak, dia bisa berpikir, dia bisa memberikan interaksi yang lebih dinamis. Nah, kurang lebih HTML itu bentukan kodenya kayak gimana sih?
kodenya itu nanti ada pakai kurang dari, lebih dari. Jadi kurang lebih bentukannya kayak gini nih, teman-teman. Nah, di sini biasanya ada yang dibuka, ada yang ditutup. Atau dia cuman single, kayak si Meta ini. Meta ini kan dia contohnya single. Umumnya dia ada yang dibuka, ada yang ditutup. Ada main berarti harus ditutup lagi dengan main. Ada P ditutup lagi dengan P. Strukturnya, apapun yang ada di dalam head ini tidak akan terlihat di websitenya. Sedangkan apapun yang ada di dalam body ini, inilah yang teman-teman bisa lihat nih ketika buka suatu website. Nah, jadi biasanya dia ada beberapa seperti misalkan di atas ini header-nya, ini part body-nya. Lalu nanti dia ada beberapa komponen-komponen lain nih yang akan teman-teman masukkan. Nah, kemudian yang CSS atau Cascading Style Sheet, ini lebih ke tampilan depannya atau tampilan warnanya, misalkan positioningnya, mau dia di depan kayak layering, mau dia di kiri kanan kayak bikin 3 kolom seperti ini. Nah, itu nanti akan lebih banyaknya di dalam CSS. Lalu ada juga JavaScript. Jadi JavaScript ini tadi yang seperti otaknya dan saraf atau ototnya. Di sini misalkan dia mendengarkan nih, ada aksi yang namanya klik. Kalau ada aksi namanya klik, maka dia akan mengeluarkan sesuatu, yaitu alert kalau contoh di sini. Jadi ketika diklik, muncul tulisan sesuatunya. Oke. Nah, kalau gitu, kita akan masuk ke software development life cycle. Nah, di sini kalau terkait life cycle atau siklus kehidupannya, ini yang paling banyak ditanyakan kalau nanti teman-teman akan menjadi seorang software engineer. Nah, untuk software development life cycle, ini itu proses untuk membuat suatu perangkat lunak yang efisien dan cost efektif agar tim developernya itu bisa bikin kualitas yang tinggi. Caranya itu seperti apa? Jadi sebenarnya life cycle itu ada banyak, tapi biasanya mempunyai hal-hal berikut. Yang pertama itu ada planning dan analisis. Jadi kita lihat dulu nih, kita mau bikin apa. Udah tahu mau bikin apa, kita desain. Kita desain itu nggak harus desain gambar UI-nya aja ya, tapi bisa juga kita mendesain seperti goals-nya apa, fungsi yang akan ada di sini apa saja validasi yang mau kita berikan misalkan. Lalu kita implementasi atau kita ngoding. Lalu kita akan melakukan pengujian, kita juga akan melakukan integrasi biasanya kalau misalkan ada sistem-sistem lain. Lalu nanti di-deploy agar bisa diakses oleh banyak pihak. Dan pada akhirnya dia akan melakukan maintenance. Nah, di sini ketika teman-teman sudah melakukan itu semua, masalahnya adalah kalau misalkan aku ngerjain nih, terus Kak Ocha ngerjain. Ternyata kita ngerjain di satu file yang sama. Nah, nanti konflik nggak? Kalau konflik codingan kita ke-replace dong. Nah, disitulah ada kebutuhan nantinya terkait dengan version control system dan repository. Nah, version control system ini, teman-teman kalau yang udah kuliah mungkin boleh dibayangkan seperti skripsi. Ketika teman-teman skripsi nih, itu kan biasanya ada urutannya tuh. Teman-teman baru mulai, nanti ada file lagi revisi ke-1, revisi ke-2, dan seterusnya sampai akhirnya skripsi alhamdulillah wes sudah gitu misal. Ini yang final banget. Nah, setiap perubahan yang teman-teman lakukan itu kan ada yang disimpan. Teman-teman mencatat dan menyimpan apa nih yang berubah. Disitulah kita sebut sebagai version control system. Jadi sistemnya mencatat setiap perubahan atau sebuah file atau kumpulan file, jadi dalam bentuk kodenya.
Jadi sebagai developer itu bisa kita balikin lagi, misalkan, oh revisi keempat ternyata salah, aku harus balik lagi ke revisi ketiga, itu bisa. Jadi ketika ada suatu masalah kita bisa balik lagi ke versi sebelumnya. Nah, di dalam software engineer kita nggak pakai Word ya, kita pakainya sih Git namanya. Git ini sistem yang memungkinkan software engineer untuk bekerja pada basis kode yang sama secara bersamaan, terus bisa kelihatan tuh nanti ada tombol ada warna plus, ada warna hijau tulisannya plus, ada warna merah tulisannya minus, biasanya kayak gitu, atau kuning yang modified. Nah, itu kerjaannya buat ngelihat, oh ternyata bagian sini kodeku nambah. Oh, bagian sini ada kode yang aku hapus. Oh, bagian sini ada kode yang aku ubah. Jadi dia akan melakukan perubahannya itu dilacak. Dan dengan seperti ini, ketika konflik nih antara kodeku sama kode Kak Ocha tadi, kita bisa mengatur, kita mau pilih kodeku aja, atau kodenya Kak Ocha aja, atau kita combine keduanya, dua-duanya kita accept. Nah, di situ bisa dilakukan oleh Git. Nah, Git ini itu sudah jadi standar untuk semua industri software engineering, untuk version control system itu umumnya pakai Git. Karena fiturnya canggih, kemudahan pengguna juga, dan tentu saja kalau teman-teman nanti akan pakai, itu kita saat ini pakainya GitHub Desktop. Nah, si Git tadi itu kan file dan perubahan ya. Nantinya itu kode-kode teman-teman itu akan disimpan di mana sih? Di Google Drive atau di mana? Nah, disitulah ada yang namanya repository. Anggapannya mirip kayak Google Drive, mirip kayak Dropbox, tapi khusus kode dan urusan perkodean. Nah, jadi dia bisa nyimpan file-file project, itu berupa file source code, gambar, teks, apapun yang kebutuhan kodenya teman-teman. Contohnya itu nanti kita akan pakai namanya GitHub, tapi kalau nanti di dunia kerja itu akan ada juga seperti GitLab, ada Bitbucket, ada Azure, dan ada banyak lainnya. Tapi semuanya itu basisnya pakai Git. Oke, nah kita akan masuk ke perkenalan terkait Kiro. Mungkin teman-teman yang udah download Kiro dan udah login boleh dikasih api-api dulu atau hati-hati dulu, atau kasih tahu ya ke aku berarti teman-teman udah ready nih mau pakai Kiro. Tapi yang belum ready juga nggak apa-apa, di-download dulu aja dan di-install, dan nanti teman-teman login dulu ya untuk Kironya. Untuk Kiro ini, itu apa sih? Kiro itu adalah teman ngoding AI teman-teman nih, terutama teman-teman yang ikutan sama coding camp RevoU kali ini. Jadi bayangin teman-teman udah punya temen nih yang jago banget bikin website, bisa bantu teman-teman 24 jam dia nggak tidur-tidur. Nah, jadi Kiro itu tempat teman-teman berkreasi, jadi nggak perlu takut salah ngetik. Kalaupun error, ya tanya balik, kok kamu bikinnya error gitu misalkan. Dan biar teman-teman nggak bingung mau mulainya dari mana. Nah, gimana jadinya kalau tempat kerja kita itu didesain khusus supaya AI-nya bisa kerja maksimal? Nah, ya udah kita pakai si Kiro ini. Jadi Kiro itu jatuhnya AI agent ya, teman-teman. Bukan sekedar IDE, IDE-nya tetap ada, tapi dia juga udah include dengan si AI agent-nya. Nah, aku kenalan dulu nih sama fitur jagoan Kiro yang akan sangat sering teman-teman pakai, terutama nanti di dalam coding camp ini. Yang pertama itu ada spec driven, ada MCP, sama Kiro Power. Kita kenalan dulu sama specs. Nah, jadi biasanya itu kadang kita tuh ngoding nggak ada buku manualnya, atau kita nggak jelas nih, kita mau bikin apa dulu ya, habis itu bikin apa dulu ya, kan lumayan tuh mikirnya banyak. Nah, dengan si specs driven ini, itu kita bisa ngasih tahu visi kita. Aku mau bikin A, B, C, D, E, F, G gitu misal.
Nah, nanti si Kironya mikir. Si Kironya mikir dan dia akan membuat 3 file. Yang pertama itu ada requirements seperti kita tuh mau buat apa sih? Entah itu dari sisi fungsionalnya atau dari sisi lainnya, dia akan menjelaskan kapan kriteria ini itu oke dan seterusnya. Lalu yang kedua, itu nanti juga akan mendapatkan output berupa file design. Jadi arsitektur dari kode kita seperti apa? Struktur kode kita nanti bentukannya seperti apa? Dan yang ketiga, nanti teman-teman akan mendapatkan task atau dia semacam to-do list gitu untuk AI-nya dia sendiri. Jadi kita bisa mereview nih, dia bakal ngapain aja. Udah sesuai nggak sama yang kita harapkan? Kira-kira seperti itu. Nah, untuk si specs ini nanti akan kita cobain ya di hari ini teman-teman. Nah, lalu ada yang namanya MCP atau Model Context Protocol. Jadi bayangkan MCP itu kayak tangan dan matanya AI. Jadi MCP ini supaya AI kita tuh nggak cuman ngobrol doang, ngejawab kita doang, tapi dia juga tahu nih alat yang kita pakai. Contohnya kalau misalkan dari sisi front end atau yang nanti akan kita pakai, itu kita seringnya pakainya si Context 7. Ya, ini aku salah. Jadi dari AI-nya itu bisa baca bukunya manual yang terbaru dari internet. Jadi kita tuh nggak bakal dikasih kode-kode jadul dari AI agent-nya yang sudah deprecated. Jadi intinya tuh kayak dengan adanya si Context 7 ini tuh si AI-nya nggak akan terlalu halusinasi lah, kira-kira seperti itu. Dan AI kita itu akan semakin di depan siap bekerja dengan pengetahuan terbarunya. Nah, lalu juga ada yang namanya Kiro Power. Nanti kalau waktunya cukup, aku akan memperkenalkan sedikit juga terkait Kiro Power-nya, kita akan tes namanya Design to Code with Figma. Nah, si Kiro Power ini tuh ada banyak banget nih teman-teman, nggak cuman Figma doang atau nggak cuman apa yang udah keinstall doang, tapi teman-teman bisa ngecek terkait AWS-nya, terkait banyak banget hal lainnya. Dengan Kiro Power ini tuh dia punya dia ahli di bidangnya, jadi kita kayak punya asisten yang bisa ngerjain bagian mana gitu. Dan dia jadi tahu nih cara terbaik untuk ngerjain tugas spesifik dan kita juga bisa install apa yang mau kita pakai. Contohnya itu kalau teman-teman udah ada desain Figma-nya, nanti kita bisa share desain Figma-nya, kita kasih link-nya, Kiro Power-nya bisa bantu ubah desainnya jadi kode. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, kemudian kalau teman-teman bingung nih, bikin prompt-nya kayak gimana sih, kata-katanya apa sih, di dalam Kiro tuh ada library apa aja, ada agents apa, ada power apa aja. Teman-teman boleh coba buka link-nya prompts.dev. Jadi dia pakai z.dev, ini link ya, teman-teman bisa buka link-nya, bisa di-search. Nah, di sini itu sebuah library community untuk Kiro developer. Jadi di sini teman-teman bisa cari tahu nih prompt orang lain, misalkan libraries, agents, power, semua yang berhubungan dengan Kiro, itu nanti teman-teman bisa dicek di dalam sini. Nah, dengan adanya si Kiro ini ataupun AI agent Kiro seperti ini, itu web engineering atau software engineering yang akan kita buat akan menjadi lebih mudah. Jadi kalau zaman dulu nih, kalau teman-teman belum ada si Kiro, itu mau bikin web tuh harus pusing ini itu gitu loh, kayak harus paham sinteks HTML-nya, harus hafal misalkan, atau harus sering-sering nyontek Witri School. Atau untuk CSS-nya juga harus sering paham, sering searching-searching. Kalau sekarang adanya Kiro, teman-teman tinggal punya idenya mau bikin apa nih, logikanya kayak gimana, tahu konsepnya, tahu visinya, nanti Kiro akan bantu susun kodenya. Dan di sini teman-teman bisa menganggap Kiro sebagai jembatan. Jadi anggap dia sebagai jembatan di mana ide yang teman-teman punya
jadi web beneran yang bisa diakses via internet. Ayo kita coba Kironya. Nah, sebelum kita lanjut ke coding pakai Kiro nih teman-teman, nah aku pengen share sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen jadi seorang software engineer, nggak cuman pembelajaran di mini course aja nih yang teman-teman butuhkan, tapi bahkan lebih kompleks dari itu gitu ya. Jadi nggak cuman belajar bahasa pemrograman dan juga basic knowledge aja, tapi teman-teman juga paham foundation yang lebih dalam lagi, seperti contohnya web development, algoritma, kemudian bagaimana database juga bekerja, sampai teman-teman juga perlu untuk memiliki sebuah project nih, yang mana teman-teman juga butuh untuk bisa menunjukkan di dalam portfolio gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa acquire ini semua? Nah, teman-teman salah satunya bisa belajar lewat Revoyu Full Stack. Nah, di Revoyu Full Stack, teman-teman bisa mendapatkan hands-on experience nih untuk software engineering projects. Teman-teman juga bisa mendapatkan feedback gitu ya, langsung dari experience mentor dan juga experts, dan tentunya juga bisa meningkatkan CV dan juga portfolio teman-teman nih. Jadi lebih kaya lagi dengan project-project yang teman-teman acquire lewat Full Stack Software Engineering Program. Nah, kalau teman-teman pengen explore lebih detail lagi dan lebih jauh gitu kan tentang software engineering, teman-teman juga bisa memilih Revoyu nih untuk bisa fulfilling your potential lewat pembelajaran yang ada 2 durasi nih di Revoyu teman-teman. Jadi yang pertama untuk 5 bulan, teman-teman bisa belajar lewat Revoyu course yang sudah AI embedded nih learning-nya teman-teman. Bahkan teman-teman nanti juga bisa menjadi AI native engineer gitu kan, dengan pembelajaran yang komprehensif, dengan mentors dan juga instructors. Kemudian untuk teman-teman yang lagi career switching atau mungkin lagi pengen cari kerja, teman-teman juga bisa lanjut nih setelah 5 bulan, lanjut lagi 3 bulan berikutnya untuk project based learning di Revoyu Next. Jadi nanti teman-teman bisa mempersiapkan karir, building portfolio yang lebih matang lagi bersama dengan Revoyu Next, sehingga nanti hopefully bisa meningkatkan hireability-nya teman-teman semuanya. So, kalau gitu sekarang mari kita lanjut lagi ya teman-teman ke pembelajaran dan praktek di Kiro bareng sama Kak Fitra. Silahkan Kak Fitra. Sip. Nah, di Kiro ini kira-kira contohnya UI-nya itu kalau teman-teman nanti buka seperti ini. Kita bikin dari baru ya, new. Nah, nanti kalau teman-teman udah loginnya jangan lupa pakai AWS-nya, AWS ID-nya. Nanti teman-teman akan getting started seperti ini. Mungkin recent project-nya belum ada, tapi akan ada tombol open project, connect to, clone repository. Nah, berhubung kita hari ini juga akan ke GitHub, jadi sekalian aja kita mulai dari GitHub. Teman-teman boleh buka GitHub-nya. Nanti teman-teman create new repository. Kecil banget ya, nggak bisa di zoom. Jadi teman-teman boleh klik tombol plus di kanan atas, lalu teman-teman bisa pilih new repository. Nanti teman-teman akan masuk ke sini nih, create a new repository. Nah, di sini teman-teman bisa bikin repository name-nya. Misalkan aku mau bikin Revoyu Coding Camp ya, contoh. Deskripsinya bebas, biasanya aku kasih readme biar lebih gampang. Nah, habis itu nanti aku create repository. Nah, udah jadi nih repositorinya. Teman-teman akan klik kode, lalu copy URL ke clipboard-nya. Nah, di sini kalau udah centang nih, teman-teman bisa buka Kiro-nya, lalu kita clone repository. Kita kasih link, kita copy paste, lalu kita clone from URL. Nah, terus aku mau taruh di mana? Misal aku taruh sini. Terus kita lihat nih di kanan bawah itu ada cloning. Would you like to open? Open. Wih, jadi deh kebuka. Nah, di sini karena masih kosongan, Kiro akan melihat, oh ini masih kosong, ayo kita buat. Jadi teman-teman di sini ada namanya vibe sama spec. Karena kita mau fokus ke spec driven-nya, kita akan pilih yang spec. Jadi kita akan membuat Kiro-nya berpikir. Dia akan planning dulu lalu akan buat. Nah, di sini kita mau buat apa?
nanti itu akan tergantung ya dari teman-teman akan membuat sistem yang seperti apa dan nanti juga akan ada arahannya untuk projeknya apa. Untuk si, kelas hari ini itu aku akan, pakai prompt, sendiri. Jadi aku mau bikin simple website. Misalkan aku mau bikin single page clicker web app. Aku mau, user itu, bisa ngelihat kucing, terus kucingnya, bisa ada random reactions-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ketik apapun nih, kayak teman-teman mau punya apa segala macamnya. Nah, yang pasti, please create a website using apa, yang ini yang harus kita catat utamanya ya. Jadi kita maunya untuk text tag-nya with this text tag. Pertama itu ada HTML5, terus kita akan pakai CSS Tailwind, vanilla JavaScript. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan prompt sisanya kalau teman-teman udah punya prompt-nya. Nah, lalu teman-teman boleh klik si panah atas ini. Nah, kironya akan pindah ke sebelah kanan. Oh, bisa di-zoom. Ternyata bisa. Nah, jadi seperti ini ya, kira-kira dari kironya, "Hey, this sound like a fun project." Terus teman-teman harus pilih nih, based on your detail description, kita bikin fitur baru atau fixing. Karena ini kosongan, aku mau bikin fitur baru. Kita submit and answer, lalu dia akan bekerja. Dia working dulu. Nah, terus dia juga akan menanyakan, approach-nya mau kayak gimana? Apakah requirement dulu atau technical design? Karena ini spec driven, jadi aku maunya requirement dulu. Lalu dia akan bekerja lagi nih, abis itu mau ngapain lagi, gitu. Nah, selagi menunggu si kironya bekerja, ada satu, extension yang ingin aku sarankan teman-teman install, namanya adalah Live Preview. Nah, dia masih bekerja ya di kanan. Ini kelihatan namanya Live Preview dari MS VS Code. Tujuannya apa? Biar teman-teman bisa melihat kode yang teman-teman buat langsung di dalam sini. Jadi nanti kalau teman-teman belum install, harusnya ada tombol kayak gini nih, tombol warna ungu seperti ini di sini, teman-teman klik install. Kalau udah terinstall, berarti tombol install-nya udah hilang, udah punya si live preview-nya. Di atas kanan ini nanti akan terlihat, ada gambar mata sama side to side-nya gitu. Nah, di sini, di si kironya itu udah bikin config sama requirements. Jadi udah kelihatan nih requirement-nya apa, single page web application untuk ngeklik CutePad. Udah sesuai nih, minimalis cat-nya oke. Terus dia ngasih tahu di dalam sini itu ada cat elemennya apa, requirement-nya apa. Sebagai user aku mau ngeliat sesuatunya apa. Di sini aku mau ngeliat kucing yang pasti di tengah. Terus untuk acceptance-nya seperti apa? Lalu nanti kita lihat apakah udah sesuai, bahkan dia ngasih warna. Kalau teman-teman kurang suka, silakan di-adjust aja. Nah, kalau ternyata udah oke, di sini teman-teman bisa next. Jadi ini ada tombol next-nya, generate design atau generate design dan task. Aku mau sekalian aja dua-duanya. Berarti dari situ teman-teman klik yang panah ini, terus tadi pilih generate design and task. Kalau udah cocok ya dari requirement-nya, teman-teman review dulu. Ya, berhubung aku mau mencontohkan saja, kita langsung next.
Nah, di sini dia akan membaca lagi nih file requirement yang sudah dibikin. Setelah dia pastikan itu, nanti dia mengecek apakah config Kiro-nya sudah ada. Oh, udah ada. Maka dia akan membuat file namanya design.md. Nah, file ini pertama pasti masih kosongan. Dia bikin dulu nih filenya. Nanti dia akan mengisi file desainnya sesuai dengan hasil pemikiran dari si Kiro-nya. Nah, nanti akan berhasil nih overview-nya apa, segala macamnya. Dia akan ngasih tahu nih komponennya apa aja yang ada di dalam sini. Lalu probability-nya misalkan. Atau ada animation-nya. Ada audionya. Ini kebetulan request-ku ada audionya ya. Nanti tergantung teman-teman, balik lagi tergantung prompt-nya nanti apa. Lalu misalkan ini ada counter-nya, ada main application controller-nya, dan seterusnya. Jadi kalau udah oke nih dari sisi desainnya, nanti dia akan membuat satu lagi setelah ini, yaitu bikin task list-nya. Jadi kayak to-do list, kalau mau bikin sistem ini, apa aja nih yang harus tercentang, terchecklist, yang harus ada di dalam sistem ini. Nah, kalau teman-teman mau ngeliat, teman-teman bisa klik collapse kayak gini, kita bisa ngeliat nih dia ngapain aja. Oh, dia memastikan pakai tailwind-nya kayak gimana, dia memastikan bisa diklik, lalu ada properti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau normalnya sebelum ada Kiro ini yang memikirkan per masing-masing properti adalah seorang software engineer. Jadi teman-temanlah yang memikirkan nih, oh dia harus ada apa, oh dia harus ada requirement apa, oh dia harus kayak gimana. Nah, yang kayak gininya yang kita pikirkan dan yang akan kita bangun nantinya. Nah, dengan adanya Kiro, kita akan terbantu di pemikirannya. Tapi balik lagi, yang namanya software engineer, teman-teman harus melakukan pengujian. Jadi teman-teman juga harus mengevaluasi apa nih yang sudah dipahami oleh Kiro sesuai atau tidak dengan kebutuhan teman-teman. Kalau ternyata teman-teman udah baca, oh ya ini tervalidasi, oh ya ini udah sesuai. Nah, nanti dia akan tetap lanjut sampai akhirnya menyelesaikan semua file-file yang ada. Bahkan di sini di Kiro untuk desainnya dia bahkan sudah memberikan contoh bentukan kodenya nanti seperti apa. Walaupun ini belum kode utama ya, ini masih kira-kira kalau butuh A, butuh misalkan property based testing, maka pakai apa. Codingannya kira-kira seperti apa. Jadi ini belum codingan jadi teman-teman, ini masih semacam specs-nya apa sih yang akan kita buat. Lalu nanti juga akan ada task-nya, ini nanti berisi checklist dari apa aja yang akan dibuat di dalam sistem kita. Jadi nanti Kiro ini akan ngebangunnya ngapain aja sih? Nah, itu nanti di dalam si task list ini. Di sini kita tungguin dulu. Kalau teman-teman mau sambil ngelihat dia ngapain, teman-teman bisa klik tombol follow ini ya ketika dia working. Kalau nggak diklik tombol follow-nya ya teman-teman bisa sambil lihat-lihat yang lain misalkan, atau tadi sambil install extension dulu dan segala macamnya. Nah, di sini dia udah kebikin nih beberapa task list-nya. Pertama harus setup project dulu. Normalnya kayak gitu ya, nanti kalau teman-teman ngoding atau membuat sistem software engineer, teman-teman setup project strukturnya dulu. Habis itu baru teman-teman implementasi. Implementasi ngapain aja, terus ada task-tasknya, terus implementasi bagian mana, implementasi bagian mana lagi. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai modular. Teman-teman bagi-bagi pecah-pecah kecil-kecil, nanti kita gabungkan menjadi sesuatu yang full gitu.
Jadi di sini dipecah, ada yang pad counter, ada yang audio player, ada yang animasi, dan seterusnya. Nah, kalau udah kayak gini kayak gimana? Misalkan udah oke nih semuanya, maka teman-teman bisa run. Jadi ketika di run all task-nya, si Kiro akan mulai bantu teman-teman untuk ngodinginnya. Dan dia akan ngodingnya secara sekuensial, jadi satu-satu. Dari yang poin 1 dulu, sampai selesai, baru masuk ke poin 2, sampai selesai, dan seterusnya. Sampai masing-masing checklist ini nanti akan tercentang atau akan berhasil. Nah, dia akan ngasih tahu juga statusnya per masing-masing task itu apakah in progress atau sudah selesai atau belum. Nah, di sini teman-teman bisa tungguin dulu biasanya. Nah, dia akan melakukan apa di bawahnya. Misalkan dia baca filenya dulu, terus nanti dicek untuk direktorinya apakah udah ada yang existing atau enggak. Kalau nggak ada dia bakal bisa jadi bakal bikin file baru lagi dan seterusnya. Nah, ini sambil kita menunggu, nanti teman-teman ada juga pakai namanya GitHub Desktop. Jadi kalau udah diinstal GitHub Desktop, kira-kira bentukannya seperti ini. Teman-teman bisa sign in ke github.com-nya. Jadi aku sign in, terus aku pilih open GitHub Desktop-nya. Nah, di sini bisa atur ya. Ini kan normal emailku, nanti finish. Nah, di sini tadi nama kita Revoyu Coding Camp. Kita existing repository, kita pilih dulu yang punya kita tadi nih. Jadi teman-teman pilih lokasi yang tadi, add repository. Nah, dari sini kan kelihatan nih, ini yang tadi kecil banget ya. Oh, bisa dibesarin. Ini yang tadi aku bilang dia sebagai version control system. Jadi apa aja yang berubah file-filenya, itu ada tanda plus berarti new. Nah, di sini aku mau semua tentang Kiroku yang specs-nya itu aku push. Karena nanti akan ada kebutuhan juga nih teman-teman untuk di project-nya semua file Kiro-nya di-push, tapi config-nya jangan. Jadi designs, requirement, task. Nah, di sini teman-teman bisa tulis commit message-nya apa. Misalkan fitur Kiro, kita kasih specs driven files. Di sini aku ngasih tahu ada requirements, ada design sama task. Habis itu teman-teman klik commit 3 files to main. Kalau udah di commit, teman-teman klik ini, kita push ke codingannya kita, ke GitHub-nya kita. Ketika kita klik push, dia muter-muter seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, dia last fetch just now. Teman-teman buka lagi yang tadi, yang GitHub-nya, teman-teman refresh. Ketika di-refresh, ada folder baru nih di sini. Folder Kiro Specs. Nah, filenya udah masuk, berarti teman-teman sudah berhasil push kode teman-teman dari lokal ke GitHub. Lalu teman-teman boleh cek ke Kiro-nya lagi, kadang dia waiting for your input. Di sini teman-teman boleh pilih run atau cancel dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, teman-teman nanti bisa push juga semua perubahan teman-teman tadi, buka lagi ke GitHub Desktop-nya, teman-teman bisa centang, terus kasih fitur apa gitu, misalkan add initial pad clicker. Lalu teman-teman commit lagi, tadi push lagi di sini.
Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk penggunaan Kiro dan GitHub Desktop. Nah, untuk sampai selesainya kayaknya akan takes time ya menunggu Kironya. Tapi nanti kalau teman-teman akan menggunakan GitHub yang biasa, yang bukan desktop, itu teman-teman bisa install Git secara manual. Kalau Windows nanti mungkin ada Git CLI-nya atau Git CMD-nya. Kalau untuk Mac atau Linux itu bisa langsung ke Git-nya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau pakai Git yang manual, itu berarti nanti teman-teman harus ketik Git spasi remote, spasi add, spasi origin, spasi URL-nya. Kok tadi kita nggak melakukan ini, Kak? Nah, kita tadi mengcopy URL-nya ke dalam clone repositorinya Kiro. Jadi yang menjalankan ini siapa? Si Kironya. Lalu kalau misalkan Git-nya udah ada, nanti untuk masukin kodenya kayak gimana? Kita git init, git add, git commit min-m, sama git push origin mana. Nah, kok ini kita tidak lakukan? Kita lakukan tadi di dalam GitHub Desktop. Centang-centang tadi itu adalah git add. Lalu aku tadi nulis fit dalam kurung Kiro itu yang mana? Git commit min-m. Lalu tadi yang tombol kanan atas yang ada push itu yang aku lakukan adalah git push origin kemana. Nah, pastikan tadi GitHub Desktop yang aku tampilkan itu teman-teman bisa download di desktop.github.com/download dan pastikan sudah punya akun GitHub-nya. Nah, ini yang cara tadi ya. Tadi aku juga sudah tunjukkan, teman-teman bisa di-replay lagi kalau misalkan mau ngelihat lebih perlahannya. Nanti pilih clone repository. Kalau tadi karena aku udah via Kiro, berarti aku pilihnya add existing repository, di mana Kiroku ngebikin fileku. Nah, kalau udah ada perubahan, teman-teman tulis commit message-nya di atas, lalu tekan tombol commit. Nanti kalau dia ada panah kayak gini sama angkanya, baru tekan tombol untuk push. Nah, kalau udah, cek di website GitHub-nya, apakah sudah terupdate atau belum. Nah, terkait dengan web engineering maupun software engineering, itu masih banyak ya teman-teman, nggak cuman sesimpel tadi. Bahkan tadi aja belum selesai nih codingannya dari Kiro. Tapi tenang aja, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut terkait software engineering, terutama yang dibutuhkan dari sisi industri ya, itu terkait algoritma, struktur data, kalau front end pakai React.js, back end pakai Node.js seperti Express atau Nest.js misalkan, terkait SQL, NoSQL, terkait deployment, security, dan banyak banget terkait software engineering lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa ikut full stack programnya RevoU via rebrand.ly/daftar fullstack SE. Sekian teman-teman, mungkin nanti kalau misalkan Kironya sudah selesai dan masih ada waktu akan aku perlihatkan hasilnya. Tapi untuk sementara materi kita di hari ini sudah selesai. Thank you atas perhatiannya. Aku kembalikan ke Kak Ocha. Oke, terima kasih banyak Kak Fitra. Nanti kita ketemu lagi untuk sesi Q&A ya, Kak. Oke deh Oke. kalau gitu. Nah, teman-teman, kita rehat sejenak gitu ya untuk kita istirahat karena tadi kayak udah mulai panas gitu ya, materinya cukup padat dan juga tools-nya termasuk baru nih buat teman-teman semua. Jadinya mungkin butuh untuk adaptasi gitu ya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena nanti kita masih akan ada sesi Q&A bareng sama Kak Fitra dan kita juga akan coba untuk ini ya mengisi link absensi di akhir sesi nanti. Nah, di sini teman-teman aku mau fill in sebentar gitu ya, sambil Kak Fitranya istirahat juga, teman-teman juga istirahat. Nah, aku mau sambil sharing nih, kenapa tadi kita belajar sebuah tools yang ada AI-nya gitu kan. Karena ternyata kalau dikulik-kulik lagi nih teman-teman sekarang, ternyata AI dan juga software engineer ini adalah salah dua dari hal yang emang saat ini tuh lagi
growing banget gitu ya, dan juga cukup cepat dan juga cukup pesat untuk saat ini. Dan ini merupakan hasil riset dari World Economic Forum, dan juga ternyata nggak cuman 2 hal tadi, tapi ternyata mastering AI dan juga technological literacy ini juga merupakan fast growing skills by 2030 nih, untuk saat ini. Jadi nggak cuman untuk software engineer aja, tapi juga untuk role yang lainnya. Sorry. Nah, terus kenapa AI itu bisa changing everything gitu untuk software engineers gitu kan? Karena kalau menurut Sam Altman, ini teman-teman kenal nggak nih Sam Altman? Seorang pendiri dari OpenAI gitu ya. Nah, menurut dia, AI itu sebenarnya nggak akan nge-replace human, teman-teman. Tapi human yang menggunakan AI itu akan menggantikan orang-orang yang belum menggunakan AI gitu. Jadi, kalau misalnya kita tarik mundur sekarang dan juga mungkin dulu itu masih belum zaman AI, apalagi AI itu mungkin mulai ngehits banget itu sejak OpenAI keluar, ChatGPT keluar, di tahun 2022-an gitu ya. Dan semakin ke sini, yang dulunya mungkin nggak banyak company yang udah ngeadaptasi AI, tapi sekarang udah mulai banyak yang ngeadaptasi AI nih. Dan juga udah mulai sadar gitu ya, atau mulai melek dengan AI assisted development. Nah, terus ternyata sekarang kita jadi butuh gitu kan, semakin ke sini semakin butuh untuk menggunakan AI, atau at least kita mengetahui cara menggunakan AI dalam sistem development itu seperti apa. Jadinya, di sini aku mau memperkenalkan Indonesia's first AI native software engineering program yang dibuat oleh RevoU nih teman-teman, yaitu sebuah program full stack software engineering. Nah, di sini teman-teman akan belajar selama 5 bulan aja, tapi di sini teman-teman akan belajar yang padat banget gitu ya. Jadi mulai dari fase yang pertama, tadi aku sempat ngelihat juga nih ada yang sharing gitu ya, kalau misalnya kita belum paham algoritma, masih belum paham foundation-nya, ini kayaknya bakal kesulitan nih buat belajar. Bener banget teman-teman, itu adalah sebuah fondasi yang tadi di-mention sama Kak Ega juga gitu ya, bahwa sebenarnya untuk membangun foundation-nya ini sangat penting nih teman-teman. Jadi kita bisa coba untuk build foundation-nya dulu di fase yang pertama, terus kita selanjutnya akan masuk ke dalam back-end development-nya. Jadi kita coba untuk mulai pelan-pelan dari sisi back-end-nya dulu, kemudian baru kita lanjut ke front-end development-nya, terus nanti baru kita masuk ke AI driven development. Jadi kita memahami pondasi-pondasinya dulu, kita paham dengan logical-nya, kita paham dengan flow-nya, kita paham dengan framework-nya, baru nanti kita masuk ke dalam AI driven development. Jadi pelan-pelan nih teman-teman, nggak yang buru-buru langsung praktek menghasilkan sebuah website yang keren gitu, enggak ya, tapi kita pelan-pelan belajarnya sampai akhirnya nanti bisa menggunakan AI-nya. Karena kalau misalnya kita nggak paham logiknya, terus kita udah mulai pakai AI-nya langsung, nah khawatirnya nanti codingnya bakalan nge-bug gitu ya, jadi akan halu, akan nge-bug, jadi kayak agak butuh di-adjust lagi nih prompting-nya, atau mungkin untuk codingnya kita juga harus paham gitu ya, bahwa nggak selamanya AI itu juga benar, bahwa AI juga masih butuh human touch teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan coba pelajari semuanya lewat RevoU Full Stack Software Engineering yang akan kita pelajari selama 5 bulan aja. Dan nantinya kalau misalnya teman-teman di sini pengen upgrade karir gitu ya, nah nanti teman-teman bisa lanjut nih selama 3 bulan berikutnya di dalam RevoU Next gitu ya, untuk nge-support karir dan juga job seeking journey-nya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya pengen tahu kira-kira apa sih portfolio atau mungkin website yang bisa kita bikin gitu kan. Nah, di sini aku pengen showcase nih mungkin untuk portfolio dari alumni RevoU Full Stack Software Engineering sebelumnya gitu ya teman-teman. Bahkan ini mungkin masih belum pakai tools-tools yang secanggih sekarang, atau mungkin AI yang udah bisa ngebantu kita banget untuk nge-produce lebih cepat gitu ya, tapi ternyata udah bisa nih ngebikin page-page seperti ini. Jadi ada contohnya Padel Courts Booking System. Dia apa di sini yang suka main padel. Nah, di sini ada alumni RevoU membuat sebuah booking system padel gitu ya, menggunakan sebuah website. Terus ada juga yang bikin restoran web app. Siapa di sini yang suka makan di mungkin salah satu restoran yang sistem pemesanannya udah pakai website base gitu kan. Nah, di sini alumni RevoU juga pernah nih coba untuk bikin. Terus selain itu ada juga konser tiket booking system gitu. Jadi siapa di sini yang suka beli tiket konser juga? Nah, alumni RevoU juga pernah nih untuk ngebikin
website-website seperti ini gitu ya, dengan mempelajari pembelajaran-pembelajaran di dalam RevoU Full Stack Software Engineering. Nah, terus kira-kira kita akan belajar dengan siapa aja gitu kan, ketika kita belajar di Full Stack Software Engineering nanti. Nah, nanti kita akan belajar dengan experts di Southeast Asia Company tentunya untuk bisa mengakselerate karir kita sebagai software engineer. Nah, terus tentunya ini juga datang dari industri yang macam-macam ya teman-teman, apalagi Kak Fitra tadi juga industrinya berbeda juga, kemudian ada yang datang dari e-commerce company, ada yang datang dari mungkin consulting company, dan macam-macam company atau industri yang mengajar nantinya. Jadi tentunya informasi atau lecture yang kita dapatkan juga tentunya lebih diverse nih teman-teman. Nah, terus ketika kita pengen upgrade skill atau upgrade karir kita nih, jadi nggak cuma upgrade skill aja ya, tapi kita juga upgrade karir. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke dalam RevoU Next. Nah, nanti di sini kita bisa meningkatkan hireability kita lewat beberapa pembelajaran yang akan di-share gitu ya. Jadi mulai dari belajar gimana caranya building personal profile kita yang lebih cakep gitu kan, nantinya bisa lebih terlihat. Terus kita juga ngebikin RevoU project, kita akan membuat project-project yang bisa memenuhi portfolio kita. Kemudian nanti di sini kita juga akan ketemu dengan karir mentor yang pastinya juga udah berpengalaman banget. Gak cuman karir mentor, tapi kita juga akan bertemu dengan user atau orang-orang yang memang bekerja di industri gitu ya, yang tentunya udah keren banget nih. Nah, ketika kita sudah selesai belajar nih di dalam full stack program atau full stack software engineering program, teman-teman gak akan berhenti belajar sampai di situ aja. Tapi nanti teman-teman akan masuk ke dalam sebuah komunitas, yaitu RevoU Community ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman semua bisa ketemu sama belasan ribu alumni RevoU yang pernah belajar di program Full Stack RevoU. Jadi nggak cuma dari Full Stack Software Engineering program aja, tapi juga dari FSDM, yaitu Digital Marketing, kemudian ada Full Stack Data Analytics juga. Jadi di situ teman-teman bisa sharing-sharing banyak hal dengan mereka. Nah, di sana juga ada banyak banget aktivitasnya teman-teman. Mulai dari ada AI Community, ada Basecamp Day, ada RevoU Chapters, jadi teman-teman bisa ketemu secara offline juga dengan alumni RevoU lainnya. Lalu ada RevoU Club untuk sharing-sharing ilmu yang terkini. Jadi misalnya teman-teman lulus tahun ini nih dari RevoU Full Stack Software Engineering. Ternyata 5 bulan lagi ada tools baru, atau mungkin ada framework baru, atau mungkin ada hal-hal baru nih yang terjadi gitu kan. Trennya udah berubah. Nah, nanti bisa diskusi nih di RevoU Club. Terus ada RevoU Slack juga untuk kita bisa berkomunikasi. Terus selain itu juga ada RevoU Alumni Helpdesk untuk membantu teman-teman kalau misalnya ada isu-isu yang terjadi. Terus kalau misalnya di summary nih, kira-kira kita bisa dapat apa aja gitu kan kalau belajar di RevoU Full Stack Software Engineering Program. Jadi yang akan kita dapatkan tuh ada banyak banget ya, mulai dari pembelajaran yang komprehensif, terus learning methods yang dilakukan secara live dan juga interaktif, dan tentunya juga ada career mentor session, terus ada AI integrated modules, terus habis itu juga udah ada lagi macam-macam support system yang disediakan oleh RevoU gitu ya, mulai dari ada expert industry leader instructors, ada weekly assignment dan juga review session, kemudian ada dual mentorship dari expert dan juga mentor, kemudian ada dedicated study group, jadi nggak cuma belajar dengan lingkup yang besar gitu ya teman-teman, tapi juga ada lingkup yang lebih kecil lagi, terus ada career support, ada long term career planning, dan juga ada post graduation program di dalam RevoU Community, dan itu semua udah dapat dalam satu paket, dan belum tentu ada di dalam online course yang lain karena biasanya terpisah-pisah nih teman-teman, tapi kalau di RevoU semuanya udah langsung dapat satu paket gitu ya. Nah, terus untuk biayanya nih, tadi ada yang nanya, biayanya berapa Kak? Nah, ini adalah biaya ya teman-teman, jadi ini biaya termasuk yang terjangkau banget, apalagi sekarang lagi ada early bird. Jadi biayanya adalah aslinya di 22 juta gitu ya, tapi sekarang lagi ada early bird, diskonnya 4,5 juta teman-teman. Jadi ini good deal banget untuk teman-teman yang pengen nyoba untuk belajar gitu ya. Dan apalagi teman-teman tuh bisa menggunakan payment option yang macam-macam. Jadi bisa upfront payment, bisa split payment, yang bunganya 0%. Nah, terus selain itu nih teman-teman, kenapa teman-teman harus daftar sekarang juga? Karena ini tuh programnya udah curated banget gitu ya, bahwa teman-teman itu bisa menjadi seorang AI native software engineer gitu ya. Jadinya ketika nanti teman-teman lulus, tentunya bisa menjadi seseorang yang udah lebih menonjol nih dibanding sama orang yang lainnya yang mungkin masih belum mengadaptasi AI dalam proses
coding-nya atau dalam proses development-nya gitu, teman-teman. Nah, terus selain itu sebenarnya di sini kita juga pengen sharing nih ke teman-teman semua bahwa dengan menggunakan AI gitu ya untuk saat ini, nah teman-teman itu jadi lebih cepat nih proses kerjanya juga. Karena seperti yang tadi kita lihat gitu ya, Kak Fitra ngoding aja tuh nggak butuh waktu yang terlalu panjang. Bahwa codingnya itu udah dibantuin sama AI bikinnya. Paling nanti setelah itu prosesnya adalah untuk nge-refine codingnya sampai nanti kita bisa mendapatkan hasil website yang maksimal dan sesuai dengan harapan gitu ya teman-teman. Terus AI sudah menjadi sebuah kurikulum, jadi nggak cuma sebuah hal yang kita pelajari aja, tapi emang udah menjadi salah satu hal yang emang mengalir gitu ya dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Terus kita juga mengerjakan atau mungkin belajarnya itu bertahap, mulai dari back end-nya dulu, terus nanti kita akan masuk ke dalam front end-nya nih teman-teman. Jadi bertahap satu persatu. Jadi kita benar-benar paham logikanya juga. Jadi nggak cuman kita mentah-mentah memanfaatkan AI, tapi kita benar-benar paham dari mulai akarnya dulu sampai kita bisa menggunakan AI dengan maksimal nih nantinya. Terus nantinya ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman udah memiliki portfolio yang production grade nih. Artinya teman-teman udah ready banget untuk masuk ke dalam job market di luar sana. Dan teman-teman udah siap banget untuk menjadi AI pioneer gitu ya. Kalau misalnya teman-teman saat ini memang sudah bekerja sebagai software engineer. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mendaftar, bisa langsung aja nih untuk scan QR code yang ada di layar, atau teman-teman bisa juga nih untuk klik link yang aku bagikan di dalam kolom chat ya, teman-teman. Jadi karena kita belajar yang mulai dari nol, untuk teman-teman yang mungkin masih belum familiar atau mungkin masih baru mulai mau belajar tentang software engineer, jangan khawatir, teman-teman bisa mulai dari foundation-nya dulu nih di RevoYou. Nah, saatnya kita masuk ke dalam sesi Q&A yang sudah banyak masuk nih dari teman-teman semua. Kita coba untuk jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, aku panggil lagi Kak Fitra. Halo, Kak. Halo. Oke, kita saatnya jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman ya, Kak. Oke. Mungkin kita nggak banyak menjawab karena ternyata sudah lewat nih jamnya. Tapi mungkin kita hopefully bisa menjawab pertanyaan yang paling relevan untuk hari ini. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, sebentar aku coba untuk refresh sebentar nih untuk linknya. Pertanyaannya masih belum terupdate rasanya. Nah, yang ini yang sudah tepat. Jadi pertanyaan yang pertama datang dari Anonymous. Pertanyaannya adalah, mindset kayak gimana sih Kak yang diperlukan untuk orang yang mau terjun di dunia tech? Nah, karena Anonymous ini suka sistem dan that would get him here. Nah, kira-kira gimana nih menurut Kak Fitra? Silahkan. Oke. Kalau mindset kayak gimana ya, menurutku sih yang paling penting itu mindset kalau bahasanya kayak kepo. Jadi semakin teman-teman kepo atau semakin teman-teman curious terhadap sesuatu, itu sangat penting untuk teman-teman mau terjun ke dunia tech. Kenapa seperti itu? Karena pertama, tech itu akan selalu berkembang ya teman-teman, kayak berapa tahun yang lalu nggak ada AI nih atau AI-nya belum rame, sekarang udah dikit-dikit AI. Nah, kalau teman-teman tidak curious, kalau teman-teman tidak mengkepokan AI itu akan sangat sulit untuk teman-teman bisa masuk ke dunia tech. Lalu juga ketika di dunia tech, kita itu lebih sering nge-solving masalah yang ada di sekitar kita. Nah, si kekepoan tadi itu juga teman-teman jadi bisa melihat nih, di sekitar kita tuh ada masalah apa, bisa di-solving dengan tech seperti apa. Lalu juga teman-teman jadi tahu nih ketika teman-teman membuat sesuatu, apa nih hubungannya sama dunia-dunia lain yang ada. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman harus embrace bahwa teman-teman tuh terus belajar. Bahwa kita tuh tidak akan pernah berhenti belajar di dalam dunia tech. Mau itu belajarnya yang awalnya cuman HTML, CSS, awalnya cuman AI agent, mungkin ke depannya akan lebih banyak hal-hal tech baru lagi yang akan terus berkembang yang teman-teman akan pelajari. Itu menurutku mindset paling utamanya. Semoga menjawab, Anonymous. Oke, terima kasih banyak Kak Fitra. Jadi ini kenapa aku pilih, karena ini merupakan foundation-nya nih teman-teman. Kita harus bentuk mindset-nya dulu ya, sebelum akhirnya kita jump in ke seluruhnya nih. Nah, terus selanjutnya pertanyaan dari Faris. Pertanyaannya adalah, dengan adanya AI di zaman sekarang, untuk menjadi software engineering, apakah masih worth it Kak untuk dipelajari? Silahkan Kak Fitra. Oke.
Ini pertanyaan yang sangat umum ya, karena semuanya tuh pada takut, ini pakai AI aja sistemnya jadi nih, berarti nggak butuh software engineer dong. Enggak, teman-teman. Dengan teman-teman belajar software engineering itu masih sangat worth it untuk teman-teman pelajarin. Jadi jatuhnya AI itu kayak yang aku bilang tadi, sebagai teman belajar ya teman-teman, teman untuk mencari tahu atau mendalami sistem yang akan teman-teman buat. Jadi teman-teman nanti fokusnya bukan ke gimana cara ngodingnya, tapi akan lebih banyak mikirin kenapa kita bikinnya kayak gini, tujuannya apa, dari 5W1H-nya harus terjawab juga, sistem ini apakah memang oke atau bisa lebih diefisiensikan lagi, dan teman-teman juga bisa meningkatkan seberapa cepat teman-teman bikin. Mungkin kalau dulu nggak ada AI, bikin 1 page itu bisa 1 hari, dengan adanya AI bisa lebih cepat. Tapi efeknya adalah teman-teman cara belajarnya juga harus diubah. Jadi teman-teman harus beradaptasi, karena untuk software engineer itu akan terus-terusan kita beradaptasi. Bahkan kalaupun nantinya teman-teman mempertanyakan nih kalau AI-nya semakin lama semakin bagus, gimana dong software engineering-nya apa? AI itu termasuk software engineering. Jadi teman-teman pun akan bisa jadi menjadi AI engineer juga, dan akan sangat worth it juga untuk dipelajari. Masih aman kok, dengan adanya AI manusia tetap akan dibutuhkan. Semoga menjawab pertanyaannya Faris. Oke, terima kasih banyak Kak Fitra. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rudo. Nah, pertanyaannya adalah, apakah software engineer harus memahami semua jenis bahasa pemrograman nih, Kak? Kira-kira gimana nih Kak Fitra? Apakah bahasa apa aja yang harus kita pahamin? Oke, kalau terkait bahasa ya, sebenarnya menurutku teman-teman jangan fokus ke bahasanya, tapi fokus ke algoritmanya, ke problem solving-nya, ke way of thinking-nya. Karena kalau teman-teman fokusnya bahasa doang, itu belum tentu bahasanya bisa menyelesaikan masalahnya. Karena kan pada dasarnya software engineering itu lebih ke menyelesaikan masalah dan kita akan membuat solusinya. Nah, apakah harus paham semua? Tidak. Teman-teman harus paham algoritmanya, harus paham logikanya. Bahasa pemrograman itu bisa later, bisa di belakangan. Jadi teman-teman bisa pelajari di belakangan, asal teman-teman udah paham logikanya, udah paham apa yang mau dibikin, ya udah bahasa pemrogramannya tinggal lihat cheat sheet-nya atau lihat tutorialnya, sebentar aja harusnya bisa langsung dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab, Rudo. Thank you Kak Fitra. Pertanyaan terakhir untuk malam hari ini datang dari Vincentius Rasa Sebayang. Pertanyaannya adalah, sejauh mana penggunaan AI tools diperbolehkan nih Kak bagi seorang software engineer pemula? Apakah ada resiko kalau kita terlalu bergantung pada AI di tahap awal belajar? Nah, kira-kira apa nih sebuah tips atau mungkin pendapat dari Kak Fitra? Oke, sebenarnya sejauh mana diperbolehkan, sebenarnya tidak ada batasannya ya, tapi resikonya adalah nanti mungkin ketika teman-teman akan join ke industri atau daftar kerja. Karena pada umumnya ketika kita daftar kerja, salah satu tahapannya itu ada namanya user interview, dan di dalam user interview itu kadang ada yang namanya live coding. Nah, live coding ini umumnya jangan pakai AI. Jadi ketika itulah teman-teman akan cukup beresiko kalau terlalu bergantung. Nah, di situ teman-teman tidak hanya menggunakan AI-nya saja, tapi kan AI itu juga ngasih tahu nih dia mikirin apa, flow-nya seperti apa. Atau kayak Kiro tadi, dia akan membuat list requirement-nya, membuat list desainnya, tas-tasnya. Dari situ kita bisa pelajari bahwa oh, AI itu cara berpikirnya seperti ini. Ketika nanti aku ngoding sendirian, cara pakainya juga harus seperti itu. Jadi resikonya lebih ke takutnya ketika teman-teman nggak dibolehin pakai AI, terutama untuk daftar kerja, jadi kagok sendiri gitu. Nah, jadi tetap harus ada latihan tanpa AI-nya dan tetap digunakan AI-nya ketika memang dibutuhkan. Semoga menjawab Kak Vincentius Rastas Bayang. Oke, terima kasih banyak jawabannya Kak Fitra. Berhubung tadi adalah pertanyaan terakhir kita untuk malam hari ini, so semoga besok kita masih ketemu lagi ya, berarti sama Kak Fitra ya. Jadi nanti kita akan kulik-kulik lagi codingnya lebih dalam lagi. Jadi siap-siap ya teman-teman.
Jadi besok kita ketemu lagi Kak Fitra. See you tomorrow Kak. Thank you so much untuk hari ini. See you tomorrow semuanya. Thank you. Thank you Kak Fitra. Oke teman-teman, sebentar lagi aku akan share ya untuk link presensinya. Tapi sebelumnya aku mau share informasi seputar tugas. Nah ini yang perlu banget buat disimak sama teman-teman kalau ingin mendapatkan e-certificate-nya ya teman-teman. Jadi yang pertama yang pengen aku share adalah untuk tugasnya adalah logical and basic coding. Jadi ada 25 soal pilihan ganda seputar logical ability dan juga basic coding. Jadi ini yang perlu banget untuk diisi sama teman-teman. Kemudian yang kedua ada coding project. Jadi di sini ada tugas praktikal untuk mengaplikasikan skill software engineering-nya teman-teman, sehingga nanti teman-teman nggak cuma selesai dari program ini dengan tangan kosong, tapi teman-teman udah punya sebuah mini project nih yang dikerjakan setelah programnya selesai. Kemudian selanjutnya ada terms and conditions-nya juga ya teman-teman. Jadi yang pertama tugasnya ini hanya ada 1 kali saja ya untuk selama periode coding camp kali ini atau di minggu ini. Jadi sekali lagi tugasnya hanya ada 1. Tolong diingat-ingat ya. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, boleh dibantu ya teman-teman diingatkan bahwa tugasnya hanya ada 1 kali ini aja. Kemudian untuk akses tugasnya akan dibuka di hari Selasa dan untuk tugasnya wajib dikerjakan supaya bisa dapetin e-certificate-nya dan wajib buat hadir untuk mengisi dan juga mengisi link presensi setiap harinya supaya bisa terdata nih oleh RevoU. Kemudian untuk jawabannya tidak akan dibagikan ya teman-teman. Dan sekali lagi juga mau diingatkan bahwa coding camp ini free, tapi kalau misalnya teman-teman ingin belajar yang lebih komprehensif di dalam program Full Stack Software Engineering Program, ini ada tuition fee-nya atau ada biaya investasinya ya teman-teman. Dan untuk tugas coding camp, deadline-nya ada di hari Sabtu jam 12 siang. Nah, untuk tugasnya, dua-duanya ini wajib. Jadi semuanya wajib supaya teman-teman bisa mendapatkan e-certificate-nya gitu ya. Jadi di sini tulisannya wajib dikerjakan semuanya ya teman-teman, bukan hanya salah satu tugasnya ya. Jadi dua-duanya wajib teman-teman. Mohon disimak, dua-duanya wajib. Aku berkali-kali ucapin ya supaya teman-teman benar-benar mendengar dan juga hafal ya teman-teman. Nah selanjutnya kenapa kita wajib untuk mengumpulkan tugasnya supaya teman-teman bisa dapetin e-certificate-nya? Karena teman-teman tentunya juga bisa sharpening your knowledge ya. Jadi selain itu kalian juga bisa dapetin accelerated track ketika mendaftar ke software engineering program dari RevoU. Jadi teman-teman udah bisa pas salah satu assignment dari application-nya. Jadi ketika teman-teman apply atau mendaftar itu nggak cuma-cuma tiba-tiba langsung dikasih invoice, tapi teman-teman akan melewati serangkaian proses pendaftaran mulai dari tes dulu, kemudian ada video call dulu dengan tim konselor, baru nanti masuk ke dalam program full stack-nya. Jadi akan ada proses seleksinya juga ya teman-teman. Kemudian kalian juga bisa punya mini portfolio, kemudian kalian bisa dapetin e-certificate untuk personal branding ya. Jadi bisa di-attach ke LinkedIn, bisa di-attach ke dalam CV. Jadi nggak cuman punya e-certificate dengan hasil yang mungkin cuman participation aja, tapi teman-teman juga punya sebuah portfolio. Dan tentunya bisa dapetin kesempatan untuk mendapatkan accelerated track. Nah, itu dia tugasnya dan jangan sampai ketinggalan untuk hadir dalam sesi besok karena besok kita akan membahas tentang HTML dan juga CSS Tailwind. Tadi banyak banget yang ngebahas dan bertanya seputar bahasa pemrograman. Nah, besok kita akan kupas tuntas semuanya, termasuk kita juga akan simulasi lagi ya teman-teman menggunakan Kiro yang lebih detail lagi. Jadi mohon disiapkan dan untuk teman-teman malam hari ini juga bisa reward sesinya lagi. Nah, so that's all for today teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir dan sudah menyimak sampai akhir sesi malam hari ini. Terima kasih atas semangatnya dan sampai jumpa besok semuanya. Terus jangan sampai lupa juga untuk mengisi absensi ya teman-teman. Nah untuk absensinya bisa di-scan di layar kita sekarang atau bisa juga untuk klik link yang ada di dalam kolom chatnya nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir jangan sampai kelupaan untuk mengisi absensinya. Nah untuk absensinya sebentar aku carikan linknya dulu. Ada di sini. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa langsung aja isi untuk form attendance-nya
supaya teman-teman terhitung hadir dalam sesi malam hari ini. Jadi jangan lupa juga untuk mengisi formnya dengan data yang sesuai ya, termasuk alamat email, tanggal, sesi coding camp-nya yang mana, hari pertama, 2, dan seterusnya, dan menggunakan email yang sama dengan email yang digunakan saat mendaftar. Jadi jangan sampai ada yang typo, jangan buru-buru mengisinya, pelan-pelan dicek dulu semuanya sudah sesuai, baru nanti disubmit ya. Karena kalau misalnya ada typo, khawatirnya nanti data teman-teman tidak akan terrecord gitu ya. Jadi wajib untuk hadir juga di seluruh sesinya supaya bisa dapetin e-certificate, dan sekali lagi untuk link kehadiran tidak akan dibagikan dimanapun kecuali di YouTube ini ya. Jadi akan dibagikan di dalam sesi kelas saja, tidak dibagikan di luar sesi kelasnya. Oke, itu dia teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih banyak semuanya sekali lagi untuk yang sudah hadir. Sampai jumpa di sesi besok. Bye semuanya.